أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Saudaraku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah beri kita iman walaupun kita tidak pernah susah payah seperti para nabi dan para sahabat. Kalaulah untuk dapat iman harus menanggung penderitaan seperti para sahabat, maka tentu kita enggak sanggup. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus menanggung penderitaan sebagaimana penderitaan sahabat, tanpa harus menanggung dahaga dan kelaparan sebagaimana dahaga dan kelaparan para sahabat. Allah Ta'ala telah beri kita iman. Orang-orang dulu di kalangan para anbiya, di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, demi untuk iman mereka telah menanggung penderitaan, kesakitan, kepedihan yang sekiranya keadaan yang sama ditimpakan kepada umat akhir zaman, tentulah kita tidak mampu. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, demi kalimah thayyibah la ilaha illallah, sekujur tubuhnya penuh dengan luka karena telah dicambuk sepanjang malam. Sepanjang malam dicambuk. Dan orang yang bercambuk berganti-ganti, mencambuk Sayyidina Bilal berganti-gantian. Sampai di waktu pagi, sekujur tubuh Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala yang penuh berkat telah menanggung kepedihan yang amat sangat. Pada saat matahari terbit, pada saat puncak panas, dengan luka-luka yang ada di sekujur tubuh Sayyidina Bilal yang begitu dahsyat, maka Sayyidina Bilal telah diseret-seret di atas padang pasir, diarak di seluruh kota Makkah, diseret-seret di seluruh lorong-lorong kota Makkah. Kemudian sehari sekali di siang yang panas terik telah ditimpakan batu yang sangat besar di atas dada Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala.
Kalau harus diseret-seret di kota Payakumbuh harus dapat iman, tentu kita nggak mampu. Kalau harus dicambuk sepanjang malam harus dapat kalimat thayyibah la ilaha illallah, tentu kita tidak mampu. Apalagi dalam keadaan luka, dalam keadaan lemah, kita harus ditimpa batu yang besar baru dapat kalimat, tentu kita tidak akan pernah mampu. Lihat macam mana sayangnya Allah kepada kita yang lemah di akhir zaman. Begitupun hadirin yang mulia, kok selama ini kita kurang menghargai nikmat iman. Tandanya kita ini belum paham nilai iman. Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu, karena iman, karena Islam, karena kalimat thayyibah la ilaha illallah, karena mengikut kehidupan suci murni Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bermakmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kepala Sayyidina Khabbab telah diselar dengan besi panas. Satu batang besi panas telah dibakar, setelah merah ditusukkan ke kepala Khabbab karena iman. Di atas bara-bara api yang menyala, setelah sekujur tubuh Sayyidina Khabbab radhiyallahu ta'ala dicuci pakaiannya, kemudian dicampakkan di atas timbunan bara-bara api yang menyala. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan kudrat Allah, bara-bara api yang menyala telah padam. Karena sebab apa? Lemak dan darah yang keluar bercucuran dari jasad Khabbab. Kalau harus seperti ini untuk dapat kalimat, tentu kita tidak akan pernah punya kalimat hadirin yang mulia. Sayyiduna Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, usianya sudah tua, fisiknya sudah lemah, dicambuk sepanjang hari, siang dan malam, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dalam keadaan yang sangat menderita, tersiksa, namun tetap bertahan dengan iman, tetap bertahan dengan kalimat yang mulia. Sehingga orang-orang kafir ketika itu semakin beringas dan buas. Akhirnya kedua kaki Sayyidina Yasir radhiyallahu ta'ala, ayah Sayyidina Ammar, telah diikat kedua kakinya dan dihubungkan kepada dua kuda yang dipecut berlainan arah, sehingga tubuh Sayyidina Yasir terbelah dua karena iman. Kalau harus tubuh kita terbelah dua untuk dapat iman, tentulah kita tidak mampu hadirin. Istri beliau Sayyidina Muawiyah, Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu ta'ala, usianya sudah tua dan sudah sangat lemah, juga disiksa siang dan malam, sampai akhirnya ketika lewat Abu Jahal la'natullah alaih, mengambil sebilah tombak kemudian ditusukkan kepada tubuh Sayyidatuna Sumayyah radhiyallahu anha. Ini satu keluarga disiksa hadirin mulia karena iman. Sayyidina Yasir syahid, Sayyidatuna Sumayyah syahid, dan inilah syahid pertama dalam Islam. Kalau harus seperti ini menderitanya baru dapat iman, tentulah kita tidak akan pernah kuat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, siapa beliau? Bangsawan Quraisy, tokoh masyarakat, orang yang sangat dimuliakan, dihormati. Itu pun hadinya babak belur di depan rumahnya sendiri, sehingga mukanya datar rata, dipukulin oleh orang-orang musyrikin Makkah. Karena apa? Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah, karena iman. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah harus babak belur dulu dipukulin oleh orang-orang kafir baru kita dapat iman, tentulah kita tidak akan pernah dapat iman, karena jelas kita tidak akan pernah mampu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Sayyidul Anbiya, Imamul Mursalin, yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga karena iman, karena kalimah la ilaha illallah, telah dicekik oleh sekumpulan orang-orang musyrikin Mekah di depan Ka'bah Baitullah sendiri, sehingga lidah Nabi terjulur ketika Nabi sedang sujud di depan Ka'bah Baitullah. Satu orang yang paling celaka dan hina di kalangan orang-orang musyrikin Mekah telah mengambil
perut onta dengan seluruh kotoran yang ada di dalamnya ditimpakan ke atas tengkuk yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu beliau tidak dapat bangun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena iman sekujur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kepala sampai tumit bercucuran darah ketika di Taif, juga karena iman. Kalaulah untuk dakwah, untuk usaha iman harus bercucuran darah seperti yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, tentulah kita tidak akan pernah mampu. Allah Ta'ala mau dari kita syukur saja. Allah Ta'ala mau dari kita syukur saja. Aku beri iman pada kalian tanpa susah payah. Aku telah beri kalimah kalian tanpa lapar dan dahaga. Kalian syukur. Kalian hargai nikmat iman ini. Kalian jaga nikmat iman ini. Jangan remehkan nikmat iman ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena bagaimanapun kata ulama kita, hidup seperti apapun nyamannya kita, hidup semewah apapun kita, tapi hidup tanpa iman adalah hidup yang menjijikkan, hidup yang penuh kehinaan. Jelas dalam Al-Quran Allah katakan, inna syarrad dawabi indallahi alladhina kafaru. Seburuk-buruk binatang melata yang merayap-rayap di muka bumi ini adalah orang yang hidup tanpa iman. Kita anggap cacing menjijikkan, lalat menjijikkan, ulat menjijikkan, ular menjijikkan, anjing dan babi menjijikkan. Tapi orang kafir hidup tanpa iman jauh lebih menjijikkan dari binatang-binatang yang menjijikkan ini. Dan Allah telah selamatkan kita daripada hidup yang demikian hina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita duduk sejenak ini, mau belajar mensyukuri nikmat iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nilai iman ini tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Ta'ala saja. Sebab iman, matahari masih terbit, hadirin yang mulia, sehingga kita dapat banyak manfaat dari kehidupan ini. Dengan sebab kalimat thayyibah la ilaha illallah, matahari masih terbit lagi. Dengan sebab kalimat thayyibah la ilaha illallah, matahari masih terbenam dan kita masih bisa menikmati sejuknya malam hari. Kita bisa istirahat dari kelelahan siang hari. Dengan sebab kalimat thayyibah la ilaha illallah, hujan masih turun. Pak yang bicara jangan dekat-dekat situ Pak. Coba. Nanti punya. Kita tahu ya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan sebab berkah kalimah thayyibah la ilaha illallah, bulan masih bercahaya, bintang masih bersinar. Ini semua sebab kalimat saja. Dengan berkah kalimat thayyibah la ilaha illallah, gunung-gunung di bumi, di dunia ini masih belum lepas dari pasaknya, hadirin. Dengan sebab berkah kalimat thayyibah la ilaha illallah, air lautan belum tumpah ke daratan, hadirin. Itu air lautan kalau tumpah ke daratan, habis kehidupan manusia ini punah. Bumi tempat kita tinggal 2/3-nya air, hanya 1/3 saja daratan yang kita huni. Kalaulah 7 samudra ini airnya tumpah ke daratan, habis. Kenapa Allah Ta'ala masih tahan? Air masih tetap di tempatnya, tidak tumpah ke daratan, karena kalimat thayyibah la ilaha illallah. Binatang-binatang ternak masih ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Kita masih bisa meminum susunya, memakan dagingnya. Ini juga sebab berkah masih adanya kalimat thayyibah la ilaha illallah. Rumput-rumputan masih tumbuh sehingga binatang ternak kita dapat makanan. Langit belum lagi terbelah, belum terpecah, hadirin yang mulia. Bumi belum lagi Allah lipat. Ini sebab masih ada kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sekecil-kecil iman, kata Nabi, Allah Ta'ala akan balas dengan syurga yang luasnya seluas dunia ini lipat 10 kali. Ini nilai iman, hadirin yang mulia. Sehingga Nabi katakan la taqumu hatta la yuqalu fiha Allah Allah. Maksudnya apa, hadirin yang mulia? Kalau sudah enggak ada orang yang dalam hatinya masih ada iman walaupun sebesar zarrah. Kalau masih ada, hadirin yang mulia, orang yang sebut Allah Allah yang keluar dari lubuk hatinya, seberapa buruk pun keadaan dunia ini belum Allah akan hancurkan.
Tapi begitu saja di dunia tidak ada satu orang pun lagi yang masih beriman kepada Allah. Tidak ada satu orang lagi yang sebut Allah. Allah barulah ketika itu dunia ini Allah akan hancurkan. Alam semesta ini Allah Ta'ala akan hancurkan. Ini nilai iman hadirin yang mulia. Nilai iman menjadi sebab tegaknya dunia ini. Dunia masih berputar pada porosnya. Ini berkah iman. Anak masih panggil ayahnya ayah, masih panggil ibunya ibu. Orang tua masih panggil anaknya nak. Ini sebab iman. Kalau tanpa iman hadirin yang mulia, kehidupan manusia buas. Bahkan seringkali lebih buas dari kehidupan binatang buas. Ini hidup tanpa iman. Dan ini dulu pernah terjadi. Tatkala yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam sudah hidup, sudah dilahirkan, sudah besar, sudah dewasa, tapi dakwah belum dibuat. Iman ketika itu tidak wujud. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kehidupan manusia buas. Buasnya kehidupan binatang buas tidaklah sebuah kehidupan manusia tanpa iman. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita tidak mengenali nilai iman, nanti kita tidak akan menghargai nikmat iman. Allah beri kita iman, tapi kita tidak merasa kita punya sesuatu yang mahal tanpa punya uang. Kita anggap uang perkara yang mahal. Kita anggap kendaraan, rumah yang besar, ialah nikmat yang besar. Adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi, tanpa iman dunia ini Allah Ta'ala tak pandang. Tanpa ada iman di dunia ini Allah Ta'ala tak pandang. Sebab masih ada imanlah dunia ini masih seperti ini. Kalau tidak Allah Ta'ala akan hancurkan alam semesta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu orang ahlullah ketika pergi haji sedang wukuf di Arafat. Ketika saat wukuf dia merasakan begitu dia mendapatkan nikmat yang besar. Dia merasakan kerahiman Allah atas dirinya dengan nikmat iman. Sehingga pancaran hatinya itu, sehingga perasaan syukur yang ada dalam hatinya memancarkan ucapan dari lisannya, alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Puji-puji segala-galanya bagi Allah. Ala ni'matil iman wal islam. Pagi dan petang Allah patut dipuji, siang dan malam Allah Ta'ala patut dipuji. Baik saya dalam keadaan lapang maupun sempit, Allah layak dipuji. Segala keadaan dan tempat, segala waktu, keadaan dan tempat, apapun keadaannya, Allah Ta'ala patut dipuji. Dan pujian yang sesungguhnya hanya hak untuk Allah Ta'ala atas apa? Atas nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tahun depan ahlullah ini pergi haji lagi. Ketika wukuf di Arafat, dia merasakan lagi kerahiman Allah, ihsan Allah, sehingga dia puji Allah lagi. Dia katakan alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Tiba-tiba hadirin yang mulia Allah Ta'ala dengan kudratnya, dia mendengar suara malaikat, dia katakan wahai wali Allah, berapa kali kamu akan ucapkan kalimah itu? Sungguh setahun lalu di tempat ini kamu mengucapkan kalimah ini. Semenjak itu kami mencatat pahalanya sampai sekarang belum selesai lagi. Tahun lalu kamu ucapkan kalimah itu sekali di tempat ini. Semenjak itu kami mencatat pahalanya belum selesai sampai hari ini. Sekarang kamu dah mengucapkan kalimah itu lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita syukur Allah Ta'ala beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tapi iman yang sekarang sedang Allah Ta'ala beri kepada kita, yang sedang dalam kita, tidak ada jaminan. Hadirin yang mulia, tidak ada jaminan. Ulama katakan iman ada dua perkara, ada dua jenis peringkat iman. Ada iman matlub, ada iman mawjud. Iman mawjud adalah iman semula jadi. Iman yang Allah Ta'ala beri kepada kita tanpa pengorbanan. Allah Ta'ala karuniakan kita nikmat lahir dari rahim wanita yang beriman, maka kita jadi orang iman. Allah beri kita nikmat lahir dari rahim wanita yang muslimah, maka kita pun jadi muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalaulah kita dilahirkan dari rumah orang kafir, keluar dari perut wanita kafir, mungkinkah hari ini kita beriman? Belum tentu, tidak ada jaminan. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dengan kerahimannya lahirkan kita dari rumah orang Islam, dari rahim wanita yang beriman, maka Allah Ta'ala jadikan kita orang mukmin. Tapi ini tidak ada jaminan hadirin yang mulia. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman, zaman fitnah. Di mana-mana saja fitnah.
Baru kita buka jendela sedikit sudah 70.000 fitnah lalu lalang di hadapan mata kita. Belum lagi kita keluar rumah, baru buka jendela rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki oleh Allah taala dari kita adalah iman matlub, iman yang diusahakan. Iman yang diusahakan. Iman yang diusahakan dengan pengorbanan. Ini iman yang Allah taala kehendaki. Iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Iman yang menyebabkan hati kita senantiasa ta'alluq kepada Allah. Iman yang senantiasa menyebabkan hati kita tawajuh kepada Allah, inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah, harap kepada Allah, bergantung kepada Allah, membuat kita jadi orang senantiasa meminta hanya kepada Allah. Ini iman yang Allah Ta'ala kehendaki. Iman yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Dan iman yang seperti ini ulama katakan hanya Allah Ta'ala akan berikan pada kita apabila kita mau buat pengorbanan. Tanpa pengorbanan, hadirin yang mulia, iman yang ada dalam diri kita ini iman yang belum mencapai kehendak. Iman yang masih muda dengan suasana, terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Dalam suasana ibadat baru kita akan cenderung kepada ibadat. Apabila tidak ada suasana ibadat, kita pun akan cenderung jauh dari ketaatan. Itu sebab kita hari lihat keadaan. Apabila tiba bulan suci Ramadan, maka masjid-masjid akan ramai, orang-orang akan membaca Al-Quran. Tapi begitu saja habis Ramadan tinggalkan kita, masjid kembali longgar. Quran mulai berdebu, tak ada yang sentuh, tak ada yang baca. Orang-orang Islam 1,5 miliar, tapi 85% buta huruf Al-Quran. Sebab apa? Tidak ada usaha atas iman. Iman ada, tapi bukan iman yang matlub, iman yang diusahakan. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, apabila kita usaha untuk iman, mujahadah untuk iman, belajar buat pengorbanan sedikit demi sedikit untuk iman, baru akan datang kecintaan kepada iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, baru akan datang iman yang tidak terpengaruh dengan suasana dan keadaan. Bahkan iman kita akan dapat mempengaruhi suasana dan keadaan sekitaran. Iman yang tidak diusahakan, iman yang mudah terkesan dengan suasana dan keadaan. Tapi iman yang diusahakan, iman yang dihasilkan dengan mujahadah, adalah iman yang bisa mempengaruhi suasana dan keadaan. Satu orang sahabat pergi ke negeri-negeri kafir, cukup mereka katakan kunu mithlana, jadilah kalian seperti kami, maka satu negeri masuk Islam. Satu orang ahli iman masuk ke negeri kafir, maka ahli orang-orang kafir jadi beriman kepada Allah. Tapi hadirin yang mulia, apabila bersama kita ada iman, tapi bukan iman yang matlub, iman yang diusahakan. Orang kafir hidup di tengah-tengah orang Islam berpuluh-puluh tahun. Bukan orang kafir ini terkesan dengan suasana Islam. Bukan orang kafir masuk Islam, orang Islam murtad satu-satu dari agama Allah. Sebab apa? Iman yang ada dalam hati-hati orang Islam bukanlah iman yang diusahakan, hanya sekedar iman warisan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam belum buat dakwah, orang-orang musyrikin Makkah pun apabila mereka bersumpah, mereka katakan demi Allah. Mereka yakin Allah Ta'ala itu ada. Mereka yakin yang menciptakan ini adalah Allah. Mereka yakin Ka'bah adalah rumah Allah. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, lidah mereka bersumpah atas nama Allah, tapi hati mereka kosong dari ma'rifatullah. Macam hari ini orang kita ucap, iya saya percaya Allah ada, tapi hadirin yang mulia, hati kosong dari kebesaran Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha dakwah dengan penuh pengorbanan, dengan penuh susah payah, barulah hadirin yang mulia, ma'rifatullah masuk dalam satu persatu hati orang-orang di ketika itu. Baru mereka mengenali Allah. Mereka bersumpah atas nama Allah, lisan mereka menyebut asma Allah, disertai dengan pengenalan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang gelap gulita di masa itu berubah dengan cahaya yang terang benderang. Kehidupan yang penuh dengan kezaliman berubah dengan kasih sayang. Kehidupan yang brutal dan buas berubah menjadi kelembutan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hidup tanpa iman adalah kehidupan yang menjijikkan. Dan untuk hasilkan iman yang dapat merubah suasana dan keadaan dari kegelapan kepada cahaya, tidak bisa tidak mestilah dengan iman yang diusahakan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua niat untuk usahakan iman kita insyaallah. Dan mengusahakan iman ini bukan dengan cara kita, mesti dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita buat cara-cara baru, maka tidak akan pernah datang kebaikan. Yang datang masalah baru hadirin yang mulia. Apabila kita buat usaha atas iman dengan cara-cara yang baru ikut akal pikiran kita, maka bukan penyelesaian masalah yang muncul masalah baru. Kita ikut mundur ke belakang contoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengusahakan iman hadirin yang mulia? Pertama sekali kita banyakkan ucap kalimah thayyibah la ilaha illallah. Maka Allah akan karuniakan nur kalimah ini dalam hati kita. Yang kedua hadirin yang mulia, tidak bisa tidak kita mesti bergerak di tengah-tengah umat, ikhtilaf di tengah-tengah umat, menjumpai umat dengan membicarakan, menyuarakan kebesaran Allah. Tanpa berbicara kebesaran Allah, tanpa menyuarakan keagungan dan kebesaran Allah di tengah-tengah umat, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, iman yang matlub tidak akan pernah kita dapatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan usaha untuk iman ini bukan hanya usaha ibu-ibu, tidak terlibat bapak-bapak. Juga bukan hanya usaha kaum laki-laki, ibu-ibu hanya duduk di rumah, tidak. Ini adalah usaha setiap orang mukmin, baik laki maupun perempuan. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman baik laki-laki maupun wanita, satu sama lain adalah saling tolong-menolong, saling mengingatkan, saling membantu dan saling menguatkan. Dalam urusan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, buat usaha dakwah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya buat pengorbanan untuk agama sendirian, tapi Nabi menyertakan ahli keluarganya dalam pengorbanan. Istrinya disertakan dalam pengorbanan. Anak-anaknya juga disertakan dalam pengorbanan. Menantunya disertakan dalam pengorbanan. Hatta cucunya yang masih kecil pun disertakan dalam pengorbanan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah ke belakang, yang mana nabi-nabi buat kerja agama, istrinya tidak terlibat dalam kerja agama. Maka orang yang beriman jumlahnya sedikit. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam 950 tahun buat usaha, istrinya tidak disertakan dalam kerja agama, tidak turut serta dalam pengorbanan. Maka 950 tahun buat usaha dakwahnya 83 orang. Nabiullah Lut, Nabiullah Hud, jumlah pengikut mereka sedikit. Tapi mana nabi yang buat kerja agama, sementara istrinya juga bangun buat pengorbanan untuk agama, maka pengikut mereka banyak. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, yang mulia Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita nanti akan masuk kubur kita masing-masing. Dan setiap kita akan berdiri di mahkamah Allah juga masing-masing. Sekarang kita berkumpul di dunia bersama-sama, suami istri, orang tua dengan anak. Tapi nanti di padang mahsyar kita dibangkitkan masing-masing, dikubur di lahat masing-masing. Nah, ini adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab setiap kita, baik laki maupun perempuan, setiap orang tua ataupun anak-anak. Ini merupakan tanggung jawab kita. Karena setiap kita berhajat kepada iman. Tidak cukup orang tua buat usaha iman mewakili satu keluarga, tidak. Siapa saya yang buat usaha iman, dia akan dapatkan iman. Ayah buat usaha atas iman, dia dapatkan iman. Anak tak buat usaha, anak tak dapat iman. Suami buat usaha iman, istri tak buat usaha, maka suami dapat iman, istri tak dapat. Istri buat usaha atas iman, suaminya tak buat usaha atas iman. Istri Allah Ta'ala akan beri iman yang matlub, iman yang hakikat, sementara suami tak dapat. Tidak ada istilah saya mewakili satu keluarga buat asal iman, kemudian iman Allah bagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat usaha atas iman, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita fikirkan kalimah ini sebanyak-banyaknya.
Kemudian hadirin yang mulia, di tengah-tengah umat kita menyuarakan kebesaran Allah. Kita besarkan Allah. Dan inilah menyebabkan tidak ada satu nabi pun yang tidak kita katakan gila oleh umatnya. Tatkala mereka masih beribadah, maka semua sanjung. Semua orang sanjung para nabi, semua orang puji para nabi. Tapi tatkala mereka sudah menyuarakan kebesaran Allah di tengah-tengah umat, ajak mereka kepada Tuhan yang satu, Rabb yang esa, maka barulah mereka diingkari, mereka dicela, mereka dicaci maki, mereka dikatakan gila, tukang sihir, tukang pecah belah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nabi pun macam itu juga. Tatkala Nabi masih berzikir di Gua Hira, Nabi hanya merenung dan melihat keadaan umat. Nabi belum lagi diperintahkan buat dakwah. Keadaan umat seperti biasa, dalam keadaan yang rusak, dalam keadaan yang sangat gelap. Tetapi hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tatkala Nabi buat usaha dakwah, baru keadaan berubah. Tapi gelar-gelar mulia yang dulu disandang oleh Nabi, Al-Amin, Al-Tayyib, Al-Tahir, berubah. Orang-orang yang tadi katakan Al-Amin, katakan Al-Kadzab. Orang-orang yang tadi katakan Al-Tayyib, sebut Al-Farraq. Orang-orang yang katakan Al-Tahir, mereka tuduh Nabi Al-Majnun, As-Sahir. Kenapa hadirin yang mulia? Karena buat dakwah. Ma min rasulin, tidak ada satu orang rasul pun, wa nabiyyin, tidak ada satu orang nabi pun dan rasul, illa qalu sahirun aw majnun, wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada satu orang nabi dan rasul pun yang tidak diejek, dicemooh oleh masyarakatnya. Tidak ada satu orang nabi dan rasul pun yang diutus kecuali dikatakan gila. Karena apa? Karena menyuarakan kebesaran Allah. Maka hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, menjadi tanggung jawab kita menyuarakan kebesaran Allah, membesarkan Allah di tengah-tengah umat. Hari ini orang terkesan apabila musim ini dia akan bicara ini, musim itu dia akan bicara itu. Nah, kita mau belajar hadirin yang mulia, dalam suasana apa saja, musim apa saja, pembicaraan kita tentang kebesaran Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala beri apabila kita buat usaha dakwah? Yang pertama sekali, Allah Ta'ala akan islahkan diri kita. Allah akan islah amal kita. Allah Ta'ala akan perbaiki yakin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Ini janji Allah Ta'ala, garansi Allah Ta'ala beri bagi orang-orang yang buat dakwah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Buatlah usaha dakwah, sampaikan kebenaran. Apa itu qawlan sadida? La ilaha illallah. Buat usaha dakwah. Yuslih lakum a'malakum. Allah Ta'ala akan islah kamu. Kita lihatlah kehidupan kita. Sebelum kita buat dakwah, tatkala adzan kumandang, kita dalam keadaan apa? Kita berada di mana? Siapa teman duduk kita? Tapi hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tatkala Allah Ta'ala beri kita hidayah usaha dakwah, sebelum adzan dikumandangkan kita sudah berada di saf. Keadaan kita dirubah oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita kenal dakwah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada pengaruh bagi kita tak sentuh mushaf Quran berpuluh-puluh tahun. Ada orang bahkan tidak terkena wudu bertahun-tahun. Tapi apabila Allah Ta'ala beri kita taufik usaha dakwah, Masya Allah, tahajud tak tinggal lagi. Orang-orang yang tadinya hidup dalam keadaan brutal, dalam keadaan jauh dari suasana agama, sebab usaha dakwah, punya anak lima-limanya jadi hafizul Quran. Karena apa? Allah telah islah hati dia. Allah telah ubah hadapan hati dia. Dari kecintaan kepada makhluk berubah cinta kepada Allah. Dari cinta kepada dunia yang sempit berubah jadi cinta kepada kehidupan akhirat yang lapang. Dari yakin kepada dunia, yakin kepada harta benda mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan, mendatangkan kerehatan, Allah Ta'ala ubah keyakinannya bahwa kebahagiaan dalam ketaatan dalam amal saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat usaha dakwah, maka Allah Ta'ala akan islah kita. Kemudian Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Siapalah yang tak buat dosa, hadirin yang mulia? Siapa di antara kita yang tak buat dosa? Siapa di antara kita yang tidak pernah tergelincir dalam maksiat? Nah, bagi mereka yang buat usaha dakwah, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa mereka. Allah Ta'ala akan islah kehidupan dia. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Barang siapa saja yang menyampaikan kebaikan kepada manusia, selagi orang yang menerima kebaikan itu dia amalkan kebaikan yang disampaikan, maka orang itu pun menerima ganjaran daripada pahala orang yang beramal. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ulama katakan, apabila amal Sayyidina Abu Bakar ditimpang dengan amal seluruh manusia selain para nabi, maka amal Sayyidina Abu Bakar lebih berat. Kenapa? Apabila saja Nabi tashkil Sayyidina Abu Bakar itu buat dakwah, dan Sayyidina Abu Bakar beriman kepada Allah, maka dia buat dakwah. Satu hari dia beriman, hadirin yang mulia, 5 orang dia bawa hadapan Nabi untuk beriman kepada Allah. Hari kedua dia bawa lagi 4 orang, 9 orang dalam 2 hari dia tashkil untuk iman kepada Allah Ta'ala. Dan yang 9 ini mereka berdakwah lagi, dakwah lagi. Maka semua ganjaran pahala kebaikan, amal iman, amal soleh mereka sampai kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kita mengatakan usaha dakwah ini merupakan gerbong terakhir ya Allah hantar untuk umat ini, untuk selamatkan umat daripada kemurtadan dan kesesatan. Maka kita syukuri nikmat ini. Kita syukuri nikmat ini. Kita syukuri nikmat usaha dakwah. Kita sungguh-sungguh dalam usaha dakwah. Kita jaga usaha dakwahnya. Kita jaga amal-amal kita. Kita saling menghormati satu sama lain, mencintai satu sama lain. Sekecil apapun pengorbanan saudara kita, kita hargai. Sekecil apapun kebaikan saudara kita, kita muliakan mereka. Karena sesungguhnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap orang Allah Ta'ala beri kebaikan kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Apabila umat ini bersatu dalam kerja dakwah, maka hadirin yang mulia, ulama katakan nusrah ghaibiyah secara ijtimai yang dulu Allah Ta'ala pernah beri kepada Nabi dan sahabat, nusrah yang sama juga Allah Ta'ala akan beri kepada umat yang akhir ini. Syaratnya hadirin yang mulia, kita buat usaha agama dengan satu hati. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat di belahan bumi mana-mana menunggu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menunggu kita. Alhamdulillah orang-orang Indonesia visa untuk berangkat keluar di jalan Allah Ta'ala ke negeri-negeri yang jauh Allah Ta'ala mudahkan. Nah, dan biasanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak ini akan bersemangat. Ulama katakan nih, mubayyin cakap 2 jam dengan Quran hadis, cakap 2 jam, membuat dia semangat. Tetapi hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dengan sepatah kata ibu-ibu dia bisa jadi lemah. Catat nama 4 bulan negeri jauh, keluar 1 tahun. Tapi cukup ibu mengatakan apa? Kamu mau keluar? Dan cukup tak jadi. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tak ada bayan, tak ada Quran hadis. Tapi ibu-ibu cakap, ya kayaknya udah sampai nisab nih bang, kok belum lagi keluar. Ya memang mau keluar lah ini, padahal tak ada niat keluar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Amr bin Jamuh radhiyallahu ta'ala sudah hampir tak berangkat ke Uhud. Sebab apa? Sebab keuzuran. Dan secara syar'i dia pun memang dibolehkan. Dan Nabi pun telah mengizinkan tak berangkat. Tetapi sebab kefahaman ibu-ibu, sebab kefahaman istri Ammar bin Jamuh dikatakan, benarkah Rasulullah mengatakan engkau boleh tak berangkat? Aku tak percaya. Aku tak percaya kalau Rasulullah katakan abang boleh tak berangkat. Yang aku yakin abang aja takut mati di jalan Allah. Maka Ammar bin Jamuh yang pulang mau istirahat pun dia katakan, ambil bekal, dia berdiri depan rumah, ya Allah jangan kau kembalikan aku ke rumah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala, seorang sahabi yang kakinya uzur, berjuang hingga syahid. Setelah syahid Nabi katakan, aku melihat Ammar bin Jamuh sedang masuk ke dalam surga dengan kakinya yang uzur itu. Allah. Tapi sampai di pintu surga, satu malaikat telah menyediakan, memberikan untuknya kaki yang sempurna. Karena apa hadirin dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Karena dorongan daripada istri beliau. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu punya potensi yang besar untuk memberikan semangat bapak-bapak untuk bergerak di jalan Allah Ta'ala. Dan bapak-bapak juga punya tanggung jawab yang besar untuk menyertakan istri-istri mereka untuk sama-sama bangun buat usaha agama. Disebutkan dalam riwayat, satu orang wanita yang mendorong suaminya keluar di jalan Allah,
Allah Ta'ala akan memasukkan ia ke dalam syurga 500 tahun lebih awal dari suaminya. Untuk apa? Untuk dihias. Masuk ke dalam syurga 500 tahun lebih awal untuk apa? Untuk dihias. Setelah dihias untuk apa? Menyambut kedatangan suaminya di pintu syurga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu orang wanita yang salihah di sisi Allah lebih baik daripada 1000 laki-laki yang saleh. Satu orang istri yang salihah, apabila ia berdoa kepada Allah, sesungguhnya kekuatan ijabah dia lebih kuat daripada doa 70 orang wali-wali Allah. Seorang suami apabila dia miliki istri yang salihah, dah tak cukup, tak usah susah-susah cari doa dari wali sana wali sini. Cukup dia berangkat ni, Umi, doakan abang-abang mau berangkat 4 bulan, selamatlah itu insya-Allah. Karena doa satu orang wanita salihah lebih makbul daripada doa 70 orang wali-wali Allah. Tapi kapan mereka akan jadi salihah kalau kita tak solehkan diri kita? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling menguatkan, saling mengingatkan untuk bangun buat kerja. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian pasti akan datang pada kita. Ni kita bapak-bapak pasti akan jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita jawab? Cuman masalahnya setelah kita jumpa Nabi, kalau Nabi tanya setelah kematianku bagaimana kerja dakwah, kamu lanjutkan tidak? Apa yang kita jawab hadirin yang mulia? Masalah jumpa insya-Allah jumpa. Cuman masalahnya kalau Nabi tanya, bisa kita jawab hadirin? Ibu-ibu pun macam itu, insya-Allah akan jumpa kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala. Apa ibu-ibu akan jawab apabila jumpa Sayyidatina Khadijah? Dia katakan, aku dulu bantu suamiku, aku dulu bantu Nabi dengan hartaku, dengan kehormatanku, semuanya aku gunakan untuk bantu Nabi. Bagaimana dengan kamu? Sepeninggalku, adakah kamu bantu agama Allah dengan harta kamu, dengan dirimu? Ada kamu bantu? Apa yang akan kita jawab hadirin yang mulia? Sementara kita pasti akan jumpa dengan orang-orang mulia ini. Kalaulah kita setelah kematian mereka kita lanjutkan kerja mereka, insya Allah pertemuan kita tidak akan membuat kita merasa malu. Tapi kalau sepeninggal mereka kita tinggalkan kerja mereka, tentu kita tidak akan bisa menjawab apa yang mereka tanyakan. Tentu kita berjumpa tapi untuk menanggung malu. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, masih ada kesempatan sebelum kematian datang pada kita. Kita niat jadikan dakwah kita sebagai maksud kehidupan kita, insyaAllah hadirin yang mulia. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, untuk kawasan Payakumbuh ini jamaah estafet untuk melanjutkan ke jamaah jalan kaki. Jamaah jalan kaki sudah dipersiapkan dan sudah mulai dibincangkan. Maka pastikan hadirin yang mulia, sebelum jamaah jalan kaki ini berakhir wabsi, sudah terbentuk jamaah jalan kaki yang akan melanjutkan jamaah jalan kaki estafet. Maka ini dari kita, nama-nama ini akan muncul dari kita hadirin yang mulia. Kita jangan tunggu dari orang lain, setiap kita lah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini akan mudah apabila ibu-ibu memberikan dorongan kepada suaminya. Dan suami ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala suami kita keluar jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mendapatkan ganjaran pahala yang besar, 49 juta kali ganda dari setiap amal yang mereka buat ganjaran pahala. Dan semua ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan melalui catatan amal ini sampai juga kepada ibu-ibu. Seperti suami keluar, solat subuh berjamaah, solat zuhur berjamaah, 27 kali lipat. Untuk ibu-ibu cuma dapat 1 dari solatnya di rumah, tidak. Dia juga mendapat 27 sebab mendorong suaminya untuk solat berjamaah. Demikian juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu kebaikan yang kita ucap, yang kita kerjakan, kita berada di jalan Allah, 49 juta kali ganda Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala. Ganjaran yang sama juga Allah Ta'ala berikan kepada wanita yang ditinggal suaminya keluar jalan Allah. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernah satu hari Nabi SAW masuk ke rumah Aisyah. Ketika itu Aisyah merasa tampak begitu gembira sekali, wajahnya bersinar, nampak kegembiraan yang amat sangat pada wajah Aisyah. Dia katakan, Rasul tanya, wahai Aisyah,
kenapakah engkau begitu terlihat gembira hari ini? Katakan, bagaimana aku tak gembira ya Rasulullah? Hari ini Rasulullah kekasih Allah ada bersamaku di rumahku. Siapa yang tak bergembira, siapa yang tak bangga? Di saat ini kekasih Allah, seorang Rasul bersama dengan aku di dalam rumahku. Maka Nabi SAW katakan, wa Aisyah, tahukah kamu ada yang lebih baik daripada ini? Adakah yang lebih baik dari ini ya Rasulullah? Ada. Satu rumah yang mana laki-laki di rumah itu sedang keluar jalan Allah, maka Allah datang ke rumah itu bersama dengan ahli keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan istri dan anak-anak ahli keluarga yang mana suami mereka sedang berangkat keluar jalan Allah ta'ala. Jauh lebih baik hadirin yang mulia daripada sekadar Rasulullah berada di rumah kita. Bukan maknanya kita mengecilkan ini, tidak, tapi Nabi lah yang cakap macam ini. Wa Aisyah, kamu senang aku berada di rumahmu, aku bersama dengan engkau. Wa Aisyah, ketahuilah sesungguhnya rumah yang mana suami mereka, laki-laki mereka sedang keluar jalan Allah ta'ala, maka Allah bersama dengan ahli keluarga mereka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, tidak ada cara yang lain untuk dapatkan Allah bersama dengan kita. Maka kita bangun buat kerja agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, nanti setelah doa kita akan mentashkil satu sama lain, kita saling memberikan dorongan satu sama lain dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, takaza di hadapan jemaah 40 hari, jemaah 4 bulan, jemaah jalan kaki, jemaah IPB, Basturat maupun jemaah-jemaah yang akan diberangkatkan ke negeri-negeri jauh. Inilah amal yang dulu dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Apabila kita buat, hadirin yang mulia, walaupun zaman berbeda, dengan keadaan yang tidak sama tingkat pengorbanannya, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan bersama dengan mereka. Nabi SAW katakan, seorang yang niat menghafal Al-Quran dan dia sungguh-sungguh membaca Al-Quran dengan niat menghafal, walaupun dia mati belum sempat hafal Quran, dia akan dibangkitkan bersama dengan para hafizul Quran. Demikian juga hadirin, kita niat belajar usaha dakwah, belajar usaha dia, kita niat belajar. Walaupun kita belum sempurna usaha dakwah yang kita buat, hadirin yang mulia, mati dalam kesungguhan buat usaha dakwah dengan niat belajar, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dakwah mereka telah diterima oleh Allah, yakni para nabi, para sahabat dan wali-wali Allah. Hadirin yang mulia, nanti setelah doa kita saling mentashkil satu sama lain. Kita doa sebelum doa kita selawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. Ya Allah, ini kami hamba-hamba-Mu ya Allah, menengadahkan tangan di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah, dosa ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, kasih sayangi ya Allah kedua ayah bunda kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di masa kecil kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Mereka telah susah payah ya Allah melahirkan anak-anak kami ya Allah, mengasuh mereka ya Allah dengan penuh kasih sayang ya Allah. Sedangkan kami belum mampu ya Allah menyayangi mereka ya Allah, mengasihi mereka ya Allah dengan sepenuhnya ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, jiran tetangga kami, demikian juga umat seluruh alam ya Allah. Ya Allah, siapapun ya Allah yang telah berbuat ihsan kepada kami ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Mereka yang zalim kepada kami pun ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, mereka yang menggembirakan hati kami, ampuni mereka ya Allah. Mereka yang melukai hati kami pun ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, jangan ada satu orang Islam pun yang luput dari ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan ada satu orang Islam pun yang luput dari ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, mereka yang lupa minta ampunan untuk diri mereka, kami mohon ampunan untuk mereka ya Allah. Dan Engkau berjanji ya Allah, orang yang mendoakan saudaranya ya Allah tanpa sepengetahuan mereka, Engkau ijabah ya Allah. Ya Allah, ampunkan umat Islam seluruh dunia ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau matikan kami ya Allah sebelum Kau perbaiki yakin kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami ya Allah sebelum Kau sempurnakan iman kami ya Allah.
Jangan ya Allah kami mati dalam keadaan masih menyekutukan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Allah perbaiki salat kami ya Allah. Kami salat ya Allah yang dapat mencegah diri kami dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Ya Allah terimalah rukuk kami, sujud kami ya Allah. Kami nur rukuk dan nur sujud ya Allah. Ya Allah kami salat ya Allah yang dapat menerangi kubur kami ya Allah. Ya Allah kami salat ya Allah yang dapat mencahayai kubur kami ya Allah. Ya Allah kami salat ya Allah yang dapat memberatkan timbangan kami di atas mizan ya Allah. Timbangan amal kebajikan kami di atas mizan ya Allah. Ya Allah kami salat ya Allah yang menyebabkan ya Allah Engkau selamatkan kami dari hisab ya Allah. Ya Allah kami salat ya Allah yang menyebabkan Engkau berikan buku catatan amal kami dengan tangan kanan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah hapus ya Allah kejahilan kami ya Allah. Karuniakan kami ilmu beserta dengan hakikatnya ya Allah. Ya Allah hapus kelalaian kami ya Allah dari hati kami ya Allah, dari cakap kami ya Allah, dari kehidupan kami ya Allah, dari tutur kami ya Allah. Ya Allah karuniakan kami zikir beserta dengan nurnya ya Allah, beserta dengan hakikatnya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar ya Allah hapus kekasaran dari akhlak kami ya Allah. Ya Allah hapus kekasaran dari lisan kami ya Allah. Karuniakan kami kelembutan ya Allah. Karuniakan kami kelembutan ya Allah. Ya Allah karuniakan kami kelembutan ya Allah. Ya Allah kami telah melukai hati kedua orang tua kami dengan kekasaran lidah kami ya Allah, dengan kekasaran pandangan mata kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Hapus kekasaran ya Allah, ganti dengan kelembutan ya Allah. Demikian juga ya Allah tanpa kami sadari ya Allah kami telah berlaku kasar kepada istri kami ya Allah, yang telah banyak berkorban untuk kami ya Allah. Ya Allah maafkan kami ya Allah, ampuni ya Allah kekasaran kami ya Allah. Ya Allah hapuslah selamanya kekasaran dari lidah kami ya Allah, dari pandangan mata kami ya Allah. Karuniakan kami kelembutan ya Allah, karuniakan kami kelembutan ya Allah. Ya Allah hari Engkau kumpulkan kami ya Allah di rumah-rumah kami ya Allah bersama dengan istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah kumpulkan juga kami ya Allah di akhirat ya Allah dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah kami rela ya Allah di dunia ini sementara waktu kami berpisah dari istri dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah demi Engkau jangan serakkan kami, jangan pisahkan kami di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah kami rela ya Allah berpisah sejenak ya Allah demi mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah di dunia ini ya Allah. Ya Allah jangan lagi Engkau kami pisahkan di akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin, lahirkan dari rumah kami ya Allah anak-anak yang saleh ya Allah. Anak-anak yang mencintai-Mu, mencintai Rasul-Mu ya Allah. Anak-anak yang menggembirakan hati kami, menyejukkan pandangan mata kami ya Allah. Ya Allah jangan Engkau lahirkan anak durhaka dari rumah kami ya Allah. Ya Allah jangan Kau lahirkan anak durhaka dari rumah kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah satukan doa kami ya Allah dengan doa jemaah yang bergerak di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah jemaah yang bergerak di seluruh dunia dimanapun mereka berada ya Allah, tolong mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah. Jaga mereka ya Allah dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri ya Allah, atas bawah mereka ya Allah. Mereka jemaah yang bergerak ya Allah dimanapun mereka berada, yang sakit sehatkan ya Allah, yang dalam kekurangan cukupkan mereka ya Allah. Mereka yang sedang menghadapi ujian dari-Mu ya Allah, menghadapi susah payah di jalan-Mu ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah. Yang sedang dipermalukan di jalan-Mu ya Allah, kuatkan hati mereka ya Allah. Ahli keluarga mereka yang ditinggal ya Allah, yang sakit ya Allah, sembuhkan dengan kudrat-Mu ya Allah. Mereka terpaksa juga berhutang karena agama-Mu ya Allah, tolong mereka ya Allah, lunaskan hutang untuk mereka ya Allah. Ya Allah mereka yang sedang menghadapi kemudahan ya Allah, gembirakan hati mereka dengan kudrat-Mu ya Allah. Mereka yang dalam kesedihan ya Allah, hibur mereka dengan kudrat-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Mereka rela berpisah ya Allah di dunia karena agama-Mu ya Allah, jangan Kau pisahkan mereka lagi di akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin. Ya Allah kami akan kami ikhlas ya Allah. Hapus riya dan sum'ah dari hati kami di setiap amal-amal kami ya Allah. Ya Allah kami akan kami ikhlas ya Allah, sebagaimana ikhlas yang dulu Kau berikan kepada para nabi dan para sahabat ya Allah, sebagaimana ikhlas yang Kau telah berikan kepada para wali-wali-Mu ya Allah. Keikhlasan yang sama ya Allah. Tanpa ikhlas kami akan hancur binasa ya Allah, di dunia juga di akhirat ya Allah. Ya Allah kami akan kami ikhlas sebelum kematian kami datang ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Allah sampaikan perhimpunan kami ini kepada Nabi ya Allah. Amin Allah. Amin Allah. Ya Allah sampaikan salam kami kepada Nabi ya Allah. Ya Allah Engkau kuasa ya Allah menyampaikan salam Sayyidina Khubayb dari tiang salib ke Madinah kepada Nabi ya Allah. Engkau juga kuasa menyampaikan salam kami dari sini Allah kepada Nabi di kubur beliau ya Allah.
السلام عليك يا سيدنا. الصلاة والسلام عليك يا حبيبنا. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. Ya Allah, sampaikan salam kami ya Allah kepada yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan salam kami juga ya Allah kepada Sayyidina Abu Bakar ya Allah, yang telah menafkahkan seluruh hartanya Allah untuk agama ya Allah, demi untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami juga kepada Sayyidina Umar ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kami ya Allah kepada seluruh para sahabat ya Allah. Ya Allah, sampaikan juga salam istri kami ya Allah untuk Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, sampaikan salam kami ya Allah kepada Ibunda kami ya Allah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala. Sampaikan juga salam kami ya Allah kepada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, ya Rahim, kumpulkanlah kami bersama dengan mereka nanti di mahsyar ya Allah, sehingga melalui keberkahan mereka kami juga mendapatkan keselamatan darimu ya Allah. Ya Allah, janganlah kau kumpulkan kami ya Allah di mahsyar dengan musuh-musuhmu ya Allah, dengan orang-orang yang terkutuk ya Allah. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang kau cintai di padang mahsyar ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah saat kematian kami ya Allah berada di puncak kesempurnaan iman ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah saat kematian kami berada di puncak kerinduan kami dan kecintaan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami akan kematian yang terbaik ya Allah, di sebaik-baik waktu, sebaik-baik tempat ya Allah, dalam keadaan yang terbaik ya Allah, pada ucapan yang terbaik ya Allah. Ya Allah, jadikan ya Allah akhir ucapan kami dari kehidupan kami kalimat thayyibah la ilaha illallah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Doalah terima kami ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah, sebelum kami turunkan tangan kami yang berluhuran dengan maksiat dan dosa. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah sebelum kami bangun dari majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.